nomor A. Iya. Ya ini lebih ke umum sih. Udah tegar deh. Enggak apa-apa. Enggak apa. Dikit doang kan. Ini lebih ke umum. Ya. Ya manfaat untuk mempelajari hardware. Taruh aja taruh. Jadi kayak salah satunya ya B ya, agar dapat memilih komputer sesuai dengan kebutuhan. Soalnya kan nggak semua komputer tuh sesuai dengan program yang dijalankan kan. Kalau yang server harus yang tinggi, terus kalau misalnya untuk kantoran gitu kan nggak harus aja, iya yang basic aja gitu kan. Buat Nggak perlu. buat Terus habis itu di sini ada agar dapat menentukan bagaimana instruksi dieksekusi. Soalnya kan komputer kan punya jalur sendiri gimana cara program itu dieksekusi, mulai dari disimpan di memori, terus habis itu dieksekusi di CPU dan segala macam. Kalau misalnya kita nggak tahu ya hardware begitu, ya kita juga nggak tahu gimana cara program itu dieksekusi gitu. apalagi yang mau jadi teknisi. Teknisi kan itu memasangin apa sih namanya pilihan jawaban sudah ini kayak prosesor tuh apa gunanya dan segala macam. Kalau CPU kan untuk pemrosesan utama, pemroses data dan segala macam memang CPU memang gitu kan dari itu. Terus habis itu I/O modul kan untuk biasanya USB atau apa sih namanya pembacaan hard disk dan segala macam bisa lewat I/O modul. Jadi ya itu untuk dari eksternal ke internal atau menghubung antara eksternal komputer dan internal. Eksternal kan salah satunya ada kayak mouse atau apapun lah Monitor pokoknya yang gitu-gitu ya. yang ada inputnya. Iya, terus memori utama. Memori utama ya RAM sih, itu memori utama gitu. Jadi kegunaan dari RAM itu kalau di sini kan C3 ya. C3 itu kan paling dekat dengan prosesor. Jadi karena RAM itu lebih cepat daripada hard disk atau apapun itu, pokoknya yang memori sekunder. Jadi dia tuh memang agar CPU itu lebih cepat juga kerjanya kan, daripada harus ngambil dulu di hard disk yang lama banget tuh. Terus ini cache memory itu letaknya itu ada di mana sih namanya, di dalam CPU, cuman karena dia tuh kecil banget, palingan kalau sekarang tuh megabyte kayak 68 megabyte ya 68 megabyte gitu-gitu. Jadi nggak bakal bisa lah untuk program-program zaman sekarang yang udah gigaan kalau misalnya dijalanin gitu. Cuman tetap ini biar cepat kalau misalnya mau buka aplikasi dan segala macam atau quick test gitu. Terus memori sekunder itu yang di bidang hard disk atau SSD atau HDD kalau sebutannya gitu kan. Memori, terus habis itu bus tuh penghubung antara CPU, memori sama I/O modul. Tempat data jembatannya gitu loh. Nah ini coba nomor yang B. Nah kalau yang nomor yang B itu kan ditanyainnya suruh masih penjelasan antara komputer arsitektur atau dan organisasi komputer ya. Kalau arsitektur komputer tuh kayak gimana cara nyusun fitur-fitur yang bisa dipakai buat programmer gitu, yang fitur yang ada biar bisa dipakai sama programmernya. Itu hardware apa software? Kalau arsitektur lebih ke software. Software ya kalau arsitektur ya. Kalau si organisasi komputer itu lebih ke hardwarenya, kayak bagian-bagian yang terkait sama unit-unit operasionalnya atau interkoneksinya gitu. Terus yang kedua ini yang tidak termasuk komponen utama komputer. Komponen utama apa aja tuh? Komponen utamanya kan biasanya CPU, main memory, bus ya, I/O modul. Itu dong sih. Iya. Terus yang nggak termasuk kan kalau interconnecting system itu kan lebih ke bus ya. Iya. Berarti dia agak masuk juga kan ke komponen utamanya. Kalau motherboard kan tempat apa sih namanya? Ya semuanya itu ada gitu kan, kayak memory sama CPU kan letaknya di motherboard, jadi butuh kan. Jadi yang nggak ada keyboard sama layar monitor. Kalau menurut lu hard disk masuk gak? Masuk sih. Masuk. Kalau komponen utama ya. Komponen utama sih nggak masuk. Nggak masuk ya, berarti dia enggak harus masuk jawabannya. Iya, soalnya kan di sekunder soalnya. Iya. Tambahin deh. Oke. Tiga ya, jadi ya keyboard, layar monitor sama hard disk. Terus selanjutnya sebutkan contoh operasi komputer yang dapat direpresentasikan oleh gambar di bawah. Ini kan gambar di bawah ini nunjuknya dari storage ke control. Muter gitu ya. Dari proses control storage. Terus kembali ke storage. Contoh operasinya itu kayak pengeksekusian program. Prosesnya ya kayak mengambil dari RAM, terus terjadi proses ke CPU, terus lalu disimpan kembali ke RAM. Boleh selanjutnya.
Apa nomor 3 ya? C. C ya. Nah, di sini ada nama-nama perangkat atau komponen yang termasuk dalam kategori device I/O. Nah, di sini tuh ada keyboard yang termasuk device I/O, mouse, monitor, flash disk, LAN card, iya nggak sih? Hah? LAN card masuk nggak sih? LAN card. LAN card itu LAN nggak sih? Iya, LAN card. Ya, kalau misal apa? Buat Biasanya kan ada internet di sih. PC yang nggak ada LAN-nya gitu. Terus Tapi yang ada LAN cardnya dari PCIe. berguna nggak sebenarnya Iya, buat I/O? masuk. Kan PCIe soalnya kan masuk. Oh iya benar. I/O juga. Floppy disk, Tapi ini Blu-ray. ada PCI juga soalnya di sini. Nah, PCIe. Berarti PCI masuk juga di sini dong. Iya. PCI itu apa, Ci? PCIe itu iya, masih dulu apa tuh dulu? isinya data ya. Sebelum PCIe itu apa sih isinya dulu? PCI tapi sebelum PCI Express PCI dulu. Itu biasanya gunanya udah apa? Kurang tahu sih. Tapi data juga kan, main Iya, data main juga data. kan. Ini kan PCIe kan data juga tuh, graphic card ini atau wifi card ini. Berarti yang I/O juga. Blu-ray itu kan kayak kaset kan. Blu-ray kayak kaset ya. Hard disk. ROM lu nggak masukin? Tapi kan emang I/O Oh ROM. iya. Dia kan I/O itu kan eksternal. Oh, eksternal ya. Nah, jadinya kayak yang gue sebutin tadi kan, hard disk kan juga termasuk. Jadi ROM juga termasuk ya. Fan enggak lah. Kan Enggak lah, sih. itu I/O Kabel masuk kabel interkoneksi apa tuh? Hah? interkoneksi berarti Kayaknya ini deh. Kayak Apa ini, sih? busnya sih. Kayak bahasa Indonesia ya kan? Interconnection. Interconnection ya? Oh iya, bas. Berarti kan harus ada di nggak Nggak bukan I/O device dong. I/O, beda itu. Terus Lalu nomor 2, contoh operasi komputer yang dapat diimplementasikan dari gambar sini, yaitu dari movement ke control ke storage atau sebaliknya. Contohnya ini aku bikin contoh dari dua contoh. ya. Contoh pertamanya ini saat kita ngetik di keyboard, setiap karakter yang dimasukin ini Langsung masuk ke diproses storage diproses sama I/O yang mengelola input dari keyboard, lalu data tersebut tuh dikirim melalui bus I/O ke memori komputernya. Jadi bisa muncul di Bisa layar muncul gitu ya. di layar. Contoh keduanya ini sebaliknya, kita menyimpan file data dari memori atau RAM dikirim ke penyimpanan yang permanen kayak hard disk atau SSD. Ya nggak sih? Ya. Iya. Ketika menyimpan file data dari memori komputer, dari RAM, dari storage ya, Storage RAM ya. dikirim ke penyimpanan permanen. Seperti HDD atau SSD. Hmm. Movement. Oh iya benar. Bisa. Movement soalnya. Nggak perlu diproses Iya kan sih. soalnya. Nah. Benar. Next apa lagi? Ada yang ketiga nggak? Udah ya? Udah. Dua nomor dua. D mana D? D. Adam. Ini disuruh menjelaskan arti dari grafik di bawah ini. Jadi ini kan grafik Moore yang dimana iya, Moore. grafik ini menjelaskan bahwa setiap 18 bulan terjadi peningkatan jumlah transistor bertambah 2 kali lipat. Nah, Dan Harganya lebih murah. harganya menurun Menurun. dan power bitnya menurun Sama secara eksponensial. Grafik. Oh iya, sama tambahan lagi deh. Ini apa sih namanya? Ukuran transistor menjadi setengah setiap 18 bulan. Lagi tadi. Setengah lebih besar apa setengah? Lebih kecil. Oh. Kan dari Makin kemarin kecil ya? dari Oh, 16 iya. nanometer jadi CPU ya? 8. Oh, iya. Nah, Nah, oke. habis itu yang nomor 2 disuruh mencocokkan komponen di sebelah kiri dengan fungsinya di sebelah kanan. Nah, yang pertama tuh ada CPU, itu CPU masuknya ke mana? masuknya ke mengendalikan semuanya sama memproses data. Ya. Habis itu kalau yang magnetic disk itu menyimpan data. Terus RAID menyimpan data juga. RAID itu apa tuh? RAID itu apa ya? Redundant array. Array independen gitu. Itu apa kayak ini ya, kayak floating processing unit ya? Kayaknya Itu di ini kan, di apa? CPU kan? Apa enggak? nggak tahu ya. Kayaknya di CPU mah nggak ada RAID gitu. Kayak di Ada ROM ya? dah.
Di RAM apa di Di ROM. Iya, Ah, itu sih. Coba 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 lihat HP dulu. wait, posisi RAID. wait ada di mana? Baru-baru tahu loh itu. Nih, redundant array of independent disk berfungsi untuk menggabungkan beberapa Oh, hard iya. disk atau solid state drive SSD. Iya benar. Beberapa menggabungkan. Ya, jadi misal ada 2 HDD terus ada SSD dijadiin satu, di merge gitu. Oh iya dari SSD. Ya kan? Itu digunakan terutama untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan keandalan atau menyediakan redundansi. Kayaknya maksudnya drive-nya nggak sih? Kayak drive-nya. drive-nya dari SSD ya itu sendiri. Jadi nggak bukan dari komputer kan. Nah, Dibikinin dari drive. Mungkin kayak ada yang space kosong, space yang kepake di hard disk gitu kali ya. Kan Iya. biasanya 512 enggak semuanya 512 kepake. Kayaknya ya. habis itu Memori optik. memori optik itu buat menyimpan data juga, RAM menyimpan data juga, ROM juga sama menyimpan data, dan ke cache memory menyimpan data juga. Terus untuk I/O itu memindahkan data, dan terakhir bus memindahkan data sama mengendalikan semua. Yang udah semua. Apa? Bus mengendalikan semua juga. Ini itu kenapa sih masih ada? Dia Oh kan- ini. Oh iya. Lalu zamannya gitu ya. Oke lah.